أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menghaturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya ini dalam rangka kita mencari ilmu agama. Yang mana tentunya termasuk di antara motivasi yang patut kita tanamkan dalam diri kita, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwasanya beliau bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia itu menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama ini di dalamnya, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Maka tentu kita berharap bahwasanya dengan hadirnya kita di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk menjadi ahli surganya kelak. Amin. Baiklah para jamaah, kita melanjutkan pembahasan kita masih dari tafsir juz amma, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Zalzalah. Baik, di dalam surat Al-Zalzalah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu bima sami'na minal ayatil karim. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dari ayat yang kita baca. Amin. Baiklah para jamaah, di dalam surat Al-Zalzalah kita mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Fadilul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha," apabila digoncangkan bumi itu dengan segoncang-goncangnya. Artinya bahwasanya goncangan ini adalah goncangan yang sangat dahsyat, goncangan yang luar biasa. Sampai seperti apa? Allah mengabarkan kepada kita misalkan di dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Goncangan ini sangat dahsyat, itu sampai Allah kabarkan
Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang besar, dahsyat. Seperti apa itu? Yauma tarawunaha, pada hari kalian melihatnya, tazhalu kullu murdi'atin, setiap wanita yang menyusui itu melepaskan amma ardoat, apa yang dia susui. Jadi dia menjadi lupa dengan yang disusui, ditinggalkan apa yang disusuinya. Ini menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya ini. Seorang ibu ketika dia sedang menyusui bayinya, tiba-tiba menjadi lupa kalau dia punya bayi. Kan seorang ibu itu Masya Allah ya, sayang sekali kepada bayinya. Dia pertahankan selama 9 bulan mengandung, kemudian melahirkannya, memperjuangkan nyawanya. Tapi begitu terjadi peristiwa kiamat, goncangan kiamat, lupa dengan bayinya, ditinggalkan bayinya. Wa tad'u kulla dzati hamlin hamlaha, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan kemudian setiap yang hamil itu menjadi gugur, ya, mengalami keguguran semua yang hamil. Ini juga menunjukkan bahwasanya saking dahsyatnya peristiwa itu, ya, sampai semua yang hamil itu menjadi keguguran. Wataron nasa sukaro, dan kamu melihat manusia itu, mereka itu seperti orang yang mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal mereka itu tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azabnya Allah itu amat dahsyat. Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Para jemaah, ini goncangan hari kiamat, amat sangat dahsyat. Goncangan yang lebih kecil daripada ini saja para jemaah bisa kita saksikan sendiri bagaimana ketika terjadi gempa. Ya, terjadi gempa di tengah-tengah kita. Ya, beberapa tahun yang lalu kita mengalaminya. Apa yang kita saksikan saat terjadi gempa seperti itu? Meskipun itu bukan gempa yang sampai merobohkan bangunannya. Gempa yang belum sampai merusak, merobohkan bangunan itu pun sudah, ketika sudah ada goncangan seperti itu, orang-orang itu sudah menjadi bingung. Ada yang ketika mandi langsung keluar dari kamar mandinya, ya, belum sempat pakai baju gitu kan, cuma pakai anduk aja misalkan seperti itu. Belum sempat bilas pun gitu kan, pakai sampo masih gitu. Ada yang ketika itu ya masing-masing lari keluar rumah, mungkin yang wanita belum sempat pakai jilbabnya gitu. Karena apa ya? Karena ketika terjadi goncangan itu kita jadi bingung mau bagaimana menyelamatkan diri, apalagi nanti hari kiamat, ya. Sehingga ya sampai tadi dikabarkan oleh Allah Ta'ala, yang punya bayi saja bayinya dilupakan gitu kan, lalu kemudian yang hamil itu ya mungkin kalau hamil berat ya menjadi keguguran gitu kan, karena dahsyatnya dari apa yang terjadi pada hari itu. Baik para jemaah, Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha maknanya adalah goncangan yang sangat dahsyat. Belum pernah ada goncangan yang seperti itu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai mengabarkan tadi ketika manusia mendapati goncangan dari kiamat itu, wataron nasa sukaro wa mahum bi sukaro. Manusia itu seperti orang yang mabuk, sempoyo kan jalannya. Orang mabuk kan kita bisa lihat ya, kadang jalan mau jatuh sendiri, delosor di jalan gitu kan, nggak bisa bangun. Nah ini orang, kalau orang mabuk wajar, ini bukan mabuk,
tapi kondisinya seperti itu. Karena memang bumi yang dipijak itu bergoncang. Lalu kemudian Allah menyatakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kemudian bumi ini akan mengeluarkan beban dari dalam perutnya. Kira-kira apa para jemaah beban bumi dalam perutnya ini? Apa kira-kira bebannya? Bumi ini mengandung apa yang menjadi beban bagi bumi ini? Ya biasanya kalau kita lihat gempa bumi itu kan diiringi dengan gunung meletus gitu kan ya. Jadi isinya bumi itu keluar gitu ya. Tapi yang menjadi beban bagi bumi itu bukan itu. Tapi menjadi beban bagi bumi adalah jasadnya manusia. Jasadnya manusia, apalagi kalau manusia itu punya dosa, itu menjadi beban bagi bumi tersebut. Sehingga dimaksud dengan ayat ini wa akhrajal ardu athqalaha, bumi itu akan mengeluarkan para penghuni kuburnya, dikeluarkan oleh bumi. Yang mana kita tahu bahwasanya nanti di hari kiamat ada tiupan sangkakala. Tiupan pertama semuanya hancur binasa dan semuanya mati. Tiupan kedua semua manusia akan bangkit hidup kembali. Ya. Maka itulah bahwasanya bumi mengeluarkan semua yang menjadi bebannya. Baik. Manusia akan keluar dari bumi, ya. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia berdiri menghadap kepada Rabb semesta alam. Sehingga ketika kemudian manusia mengalami goncangan yang begitu dahsyat, bahkan sampai yang sudah mati pun dikeluarkan dari bumi lagi, bangkit lagi, maka mereka saling bertanya. Wa qala al-insanu ma laha. Maka al-insan di sini menggunakan al di depannya. Semua manusia bertanya-tanya, ma laha. Ada apa ini? Kenapa ini terjadi? Jadi semua manusia pun bingung pada hari itu. Goncangan apa yang begitu dahsyat seperti ini? Ya, sampai kemudian ya tadi manusia bisa menjadi seperti orang mabuk yang kemudian sudah terkubur lama bangkit kembali. Ini apa yang terjadi? Maka kemudian Allah melanjutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu, yaitu hari digoncangkannya bumi itu, tuhaddits, bumi itu pun mengabarkan akhbaraha. Bumi akan berkata tentang apa berita yang terjadi tentang hari itu. Maka di sini para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui bahwasanya di saat Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki makhluknya itu meskipun itu benda mati seperti bumi itu bisa berbicara, maka dia bisa berbicara. Ya. Sehingga di sana ketika manusia pada bertanya-tanya tentang apa ini yang terjadi, maka bumi pun mengatakan kepada mereka, mengatakan kabarnya tentang mereka. Apa saja yang mereka lakukan, apakah berupa kebaikan atau keburukan, itu diceritakan oleh bumi itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu ya beliau pernah mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti ketika di hari kiamat itu ya di sana itu ada seorang penyeru ya, dan penyeru itu mengatakan bahwasanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya idza adzana fa innahu la yasma'u sautahu syajar wala madar wala hajar wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah.
apabila penyeru ini sudah menyeru memanggil itu, ya, pada hari itu, maka tidak ada lagi pohon, tanah, batu atau apapun itu yang bisa mendengar suaranya, melainkan akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Artinya apa? Segala apa yang ada di muka bumi ini, ya, baik itu ya tadi disebutkan ya, baik itu batu, pepohonan, segala macam itu semuanya nanti akan menjadi saksi. Ketika mereka mengetahui apa yang kita lakukan selama kita hidup, maka mereka akan bersaksi, ya, akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan selama di muka bumi ini. Ini hadis dari Imam Bukhari. Pertanyaan para jamaah, kenapa kok mesti bumi itu perlu bersaksi, perlu menceritakan kejadian yang menimpanya itu, kenapa? Kan Allah Maha mengetahui semua kita yang kita lakukan, Allah tahu kan. Kenapa kok harus bumi menjadi saksi? Ya, para jamaah, kalau misalkan ada seseorang yang dia berbuat jahat, lalu kemudian dia ketahuan gitu kan, terus dikatakan kepadanya, kamu sudah berbuat jahat ya, misalkan kamu korupsi ya, kira-kira dikatakan seperti itu, dia langsung menerima atau mengelak? Mesti mengelak dulu, kecuali sudah ada buktinya, ada saksinya, baru dia diem kan gitu kan. Ketika misalkan ada orang cuma ngomong aja, kamu itu pejabat jangan korupsi gitu, siapa yang korupsi kan gitu kan. Tapi begitu ditunjukkan bukti-buktinya, barulah dia diem kan gitu kan. Nah, inilah sifat manusia. Jadi ketika Allah mengatakan kepada manusia, kamu telah berbuat ini itu, ya manusia bisa saja mengelak kan gitu. Tapi ketika ada ditunjukkan saksinya, ini loh, bumi yang kamu pijak itu mengatakan kamu pada hari ini, jam segini, ya, tanggal ini kamu berbuat ini. Bumi cerita. Terus apakah kita masih bisa mengelak? Padahal kita melakukan itu di atas muka bumi kan gitu kan. Nah, maka saat itulah manusia tidak bisa mengelak. Jadi ya Allah Maha tahu tentang semua perbuatan kita gitu. Akan tetapi manusia juga sukanya ngengkel kalau tidak ada bukti atau saksi yang melihat keburukannya. Sehingga di dalam Al-Quran pun demikian. Ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegakkan keadilan, bahwasanya orang-orang yang beriman itu mendapatkan balasan kebaikan. Lalu kemudian ada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang berbuat syirik itu tempat kembalinya di mana? Di neraka. Ya, mereka tidak bisa masuk surga, haram masuk surga orang berbuat syirik gitu. Ketika seperti itu, apakah kemudian mereka terima dengan keputusan seperti itu? Enggak terima. Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am 23, Allah berfirman di sana, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Coba, ini sudah di akhirat masih ngengkel kan gitu kan? Ya. Kemudian tidaklah menjadi jawaban fitnah mereka, melainkan bahwasanya mereka akan mengatakan bahwasanya demi Allah Tuhan kami sekali-kali tidak pernah berbuat syirik. Itu kata mereka. Jadi sampai di akhirat pun akan ngengkel. Maka itulah dibutuhkan yang namanya saksi. Siapa saksinya? Ya bumi tempat kita berpijak ini menjadi saksi nanti di akhirat. Mengatakan tentang apa yang kita lakukan. Jadi kalau orang berbuat syirik itu misalkan, ya kita mungkin nggak tahu ya kalau orang berbuat syirik itu kan. Ketika saya pernah melihat itu, ada ya yang di Alas Purwo misalkan seperti itu ya. Ada orang di sana itu bersemedi di dalam gua, gelap gitu kan, sendirian, nggak ada yang tahu kan gitu kan. Tapi ketika kemudian di akhirat, ya tempatnya dia melakukan kesyirikan di situ, ya akan bersaksi, oh dia dulu di sini bertapa selama sekian hari dalam rangka menyukai Allah Subhanahu Wa Taala kan itu. Ada juga
ya orang yang dia itu malam hari gitu kan, gelap, duduk di bawah pohon besar gitu kan, sambil mbak sesaji gitu. Ya kalau katanya di sana sih tempat nyari tuyul gitu kan. Ya, itu kita ketemu orang seperti itu gitu kan, waktu kita lihat-lihat gitu kan, apa sih yang dilakukan orang-orang di sana itu. Nah kayak gitu misalkan kita kan nggak ada yang tahu kalau misalkan dia sendirian gitu kan, gelap-gelapan seperti itu gitu. Ya di tempat yang tersembunyi gitu. Nah tapi kemudian nanti ya di hari kiamat dia nggak bisa ngelak. Tempat yang dia gunakan melakukan kesyirikan itu bersaksi. Meskipun dia mengatakan di sini ya bahasanya ya ma kunna musyrikin, kami bukan orang yang berbuat syirik. Tapi ketika ada saksi maka mereka tidak bisa mengelak. Jadi inilah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan balasan berupa kebaikan, berupa surga kepada orang yang ahli tauhid gitu kan. Ya orang-orang yang merasa kok mereka nggak dapat gitu kan, mereka protes, loh kami kok nggak dapat gitu kan. Karena para jemaah, orang yang berbuat syirik itu ada kalanya dia juga ahli sholat, ahli puasa, ya bahkan juga sampai ya haji dan umroh gitu kan. Tapi ketika perbuatannya masih ada kesyirikannya, maka itu tidak bernilai jadi amal ibadahnya. Maka inilah bahayanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika melihat teman-temannya yang ahli sholat, ahli puasa, ya sudah mendapatkan balasan surga, mereka kok nggak masuk? Mereka mengatakan, loh kami nggak berbuat syirik. Nah, ini yang perlu diwaspadai para jemaah. Baik, hati-hati ya. Nah, jadi meskipun mereka ngeyel, tetapi saksi mengatakan bahwasanya dia benar-benar telah berbuat syirik di muka bumi. Nah, sehingga Allah menyatakan yauma idzin tuhaddisu akhbarah. Pada hari itulah bumi akan mengabarkan, menceritakan tentang beritanya. Nah, kalimat ini atau ayat ini yauma idzin tuhaddisu akhbarah ini menjadi jawaban dari awal surat. Awal surat itu kan Allah berfirman apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Dan kemudian bumi mengeluarkan beban-bebannya. Dan manusia pun mengatakan, ada apa ini? Jawabannya apa? Jawabannya adalah yauma idzin tuhaddisu akhbarah. Apabila itu terjadi, maka pada hari itulah bumi akan menceritakan berita tentang apa yang terjadi di atasnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bi anna rabbaka auhalah, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepada bumi. Nah, dari ayat ini para jamaah kita bisa paham kenapa bumi bisa menceritakan beritanya. Kenapa para jamaah? Karena Allah yang memberikan wahyu, Allah yang memerintahkan bumi untuk berbicara. Sehingga ketika Allah memberikan wahyu kepada bumi untuk berbicara, maka bumi pun bisa berbicara, bisa bercerita. Karena Allah zat yang maha kuasa. Apa saja yang Allah perintahkan untuk berbicara, dia bisa berbicara. Meskipun itu benda mati. Kan itu kan? Ya. Contoh misalkan dalam Al-Quran, banyak Allah menjelaskan kepada kita. Misalkan di dalam surat Fussilat ayat 11, Allah berfirman di sana, "Tsumma stawa ilas samai wa hiya dukhan, faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha, qalata ataina ta'i'in." Jadi kemudian Allah itu menuju kepada penciptaan langit, dan saat itu langit masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepada langit dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Maka keduanya, langit dan bumi pun menjawab, ataina ta'in, kami datang ya kepadamu dengan taat, dengan suka hati.
Jadi langit dan bumi pun bisa bicara ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbicara. Termasuk juga ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang pertama. Apa yang diciptakan makhluk pertama? Apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Pena, kolam. Kan itu kan? Allah ciptakan makhluk yang pertama adalah kolam. Lalu kemudian Allah berfirman kepada kolam itu, "Uktub, tulislah." Maka pena pun bertanya, "Ya Rabb, maktub." Wahai Rabb, apa yang aku tulis gitu kan? Jadi pena pun bisa berbicara ketika Allah mengizinkan. Sehingga kemudian Allah pun berfirman kepada pena, ya, "Uktub, ya, tulislah segala yang terjadi sampai hari kiamat." Ya. Jadi itulah bahwasanya uktub ma huwa kainun ila yaumil kiamat. Tulislah apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, jadi beginilah keadaannya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu ya memerintahkan kepada makhluknya untuk berbicara, meskipun itu benda mati, dia bisa berbicara. Ya, termasuk juga anggota tubuh kita para jemaah. Anggota tubuh kita sekarang yang bisa bicara ini apa? Lisan. Kan gitu ya? Dengan lisan kita bisa berbicara. Tapi lisan ini kan tidak bertulang, gitu ya. Dia suka ngomongnya berbohong nggak gitu? Sering ya, sering lisan itu ngomongnya ya berdusta. Nah akhirnya apa? Nanti di hari kiamat, ketika lisan manusia itu sukanya ya membantah, suka berdusta, suka apa itu mengingkari, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Ya. Jadi al-yauma nakhtimu ala afwahim, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Artinya mulut yang selama ini bisa kita gunakan untuk bicara tidak lagi bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, lalu kemudian tangan mereka akan berkata kepada kami. Jadi yang berkata kemudian jadi tangannya, bukan lagi mulutnya. Ya. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi bagi mereka itu kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini di muka bumi ini. Jadi inilah bahwasanya tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Para jemaah, bisa saja ketika kita misalkan hari ini kita pergi kemana gitu kan, lalu kita pulang kepada istri kita, ditanya dari mana, biasanya jawabannya bener apa enggak gitu kan. Ya, itulah lisan kita, mulut kita kan gitu kan. Ya. Tapi kemudian kalau di hari kiamat nanti nggak bisa seperti itu, ya nggak bisa. Jadi mulutnya sudah nggak bisa ngomong, yang ngomong tangannya dan kakinya yang menjadi saksi. Kira-kira bohong enggak? Ya kalau sudah Allah izinkan seperti itu, berarti nggak mungkin berdusta gitu kan, tangan dan kakinya. Baik. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Lalu kemudian Allah melanjutkan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia keluar dalam keadaan berkelompok-kelompok. Maksudnya nanti di hari kiamat manusia itu akan berkumpul dengan orang yang semisalnya. Orang baik akan kumpul dengan orang baik. Ahli surga akan kumpul dengan ahli surga. Ya mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka. Amin. Ya. Sebaliknya, naudzubillah ya, ada orang-orang yang mereka itu ahli berbuat dosa, kumpulnya dengan orang-orang yang ahli berbuat dosa. Mereka yang naudzubillah ahli neraka kumpul dengan ahli neraka.
Sehingga apa para jemaah? Sehingga mungkin di rumah mereka ketika di dunia mungkin serumah, tinggal serumah, suami istri misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti masing-masing itu satunya ahli surga, satunya ahli neraka, maka tidak bisa berkumpul nanti ketika ya di akhirat. Bahkan tidur satu selimut saja itu tidak bisa berkumpul. Contohnya misalkan seperti apa? Firaun sama Asia kan gitu kan, nggak bisa berkumpul. Firaunnya ahli neraka, Asianya ahli surga, kan gitu. Nah, maka inilah para jemaah ya, penting dari sekarang kita mempersiapkan diri, kita mau kumpul dengan siapa nanti di hari kiamat. Allah sudah menyatakan seperti ini, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Jadi pada hari ini manusia itu akan dikeluarkan berkelompok-kelompok, ya. Mereka akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan Allah menyatakan dalam surat Maryam ayat 85 sampai 87, Allah berfirman di sana, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Jadi ingatlah pada hari itu ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa, mereka akan menuju kepada Allah Zat yang Maha Pengasih sebagai rombongan yang terhormat. Jadi orang-orang yang bertakwa dikumpulkan dalam rombongan yang terhormat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasuqul mujrimin, dan kemudian kami akan menggiring orang-orang yang berbuat dosa kemana? Ila jahannam, kepada jahannam, wirda, dalam keadaan penuh dengan dahaga. La yamlikuna syafa'ah, mereka tidak bisa mendapatkan syafaat illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih. Jadi inilah para jamaah bahwasanya di hari kiamat seperti itu keadaannya. Manusia akan dikumpulkan bersama dengan kelompoknya, bersama dengan rombongannya. Kita mau kumpul bersama siapa? Tentunya kita berharap dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita radhiyallahu anhu, kita ingin dikumpulkan bersama dengan mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mengumpulkan manusia dalam kelompok-kelompok dan golongan yang berbeda seperti itu, ya, maka Allah berfirman kepada semua manusia, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd wal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Lihatlah, perhatikanlah mereka, bagaimana kami telah memberikan sesuatu yang lebih kepada sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan sesungguhnya akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Surat Al-Isra ayat 21. Sehingga di sana para jemaah nampak perbedaan mana orang yang di dunia termasuk orang yang taat dan mana ketika di dunia termasuk orang yang maksiat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Tujuannya apa? Liyurau a'malah, supaya diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka. Baru kumpul saja sudah ketahuan, wah ini kumpulannya siapa? Mereka yang dikumpulkan bersama Rasulullah tentu mereka yang berbahagia. Mereka yang dikumpulkan bersama dengan Abu Lahab, na'udzubillah, ya, mereka sudah pasti akan dipimpin menuju ke neraka. Dan gitu. Lalu kemudian setelah itu, ya, setelah dikumpulkan bersama dengan kelompoknya, mereka akan ditampakkan amal-amal mereka.
Dengan cara apa? Masing-masing akan menerima catatan amal perbuatannya. Orang yang baik, mereka akan menerima. Bagaimana cara menerimanya? Dengan tangan kanan. Orang yang ahli maksiat akan menerima catatan amal dengan tangan kiri. Ya, naudzubillah ya, jangan sampai termasuk orang yang menerima catatan dengan, apalagi dari belakang punggung. Ya, mau menerima saja nggak mau lihat. Nah, maka orang yang beriman pada jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah menerima catatan amal perbuatannya ini, mereka kemudian akan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berbicara kepada mereka sendirian, ya, berdua-duaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengklarifikasi terhadap semua yang telah dilakukan oleh orang yang beriman tadi. Sehingga ketika Allah mengatakan fa'alta kadza wa fa'alta kadza fa'alta kadza, ketika Allah tunjukkan kamu sudah melakukan ini, melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, bisa mengingkari? Tidak bisa. Pasti semuanya mengaku iya, benar. Dan betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Maka apa yang terjadi? Nabi mengatakan fa'idza ra'a halak, ketika dia sudah mengira bahwa dia pasti akan binasa gitu kan, karena banyaknya dosa yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepadanya, inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Sungguh aku telah menutupi dosa itu ketika di dunia, maka pada hari ini aku mengampuni dosa itu. Ini Masya Allah, ini luar biasa ya, nikmatnya bagi orang beriman. Dan ini juga termasuk diantaranya keutamaan orang yang ketika dia berbuat dosa itu, dia sembunyikan dosanya, tidak diumumkan, tidak dipublis dosanya. Karena kalau dia termasuk orang yang mempublikasikan dosanya, termasuk golongan mujahir. Ya, orang mujahir ini, ya, Allah nyatakan, Rasulullah mengabarkan mereka tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan ada orang yang berbuat dosa, ya, di malam hari nggak ada yang tahu, kemudian pagi hari dia mengatakan, oh, aku udah berbuat dosa ini itu, maka ini nanti di hari kiamat nggak diampuni. Tapi kalau selama dia berdosa lalu dia menyesal gitu kan, ya, maka nanti di hari kiamat Allah akan mengampuninya. Allah menutupi dosanya di dunia, maka Allah akan mengampuni di akhirat. Ini orang yang beriman. Dan alhamdulillah para jamaah, sekarang begitu mudah orang itu mempublikasikan dosa, ya, dengan sarana medsos itu gampang sekali orang itu dosanya tersebar. Dia sudah berbuat dosa sepi-sepi sendiri di dalam kamar, gak ada yang tahu, tapi diupload di medsos, semua seluruh dunia jadi tahu. Ini itu. Nauzubillah min dzalik. Dan banyaklah contohnya seperti itu. Maka ini jangan sampai kita lakukan. Adapun orang kafir para jamaah, nauzubillah min dzalik ya, mereka kalau tadi orang beriman dipanggil satu persatu, ya, disebutkan satu persatu tanpa ada yang tahu kan gitu. Adapun orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan demikian. Allah akan mengumumkan di hadapan semua manusia pada hari kiamat. Haula'il ladzina kazzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka inilah orang-orang yang telah mendustakan kepada Tuhan mereka. Maka ketahuilah bahwasanya laknat Allah itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 18. Jadi udah nggak perlu disebutkan sendiri lagi, karena sudah jelas dia orang kafir, diumumkan sekalian
Dan ini sudah menjadi siksaan tersendiri, siksaan psikologis kan itu. Ketika orang berbuat dosa diumumkan di hadapan khalayak, maka ini sudah menjadi siksaan sebelum siksaan neraka. Ya. Jadi Allah mengabulkan manusia berkelompok-kelompok adalah liyurau a'malahum, supaya diketahui atau ditampakkan masing-masing perbuatan mereka. Tapi para jemaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyebutkan a'malahum, ini kan bentuknya adalah bentuk jamak. Semua amal-amal perbuatan manusia, mereka kan gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya umum terhadap semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Baik itu amal yang kecil maupun amal yang besar, itu semua ditampakkan di sana. Nah, akan tapi kemudian juga dari masing-masing amal itu ada satu amal yang bisa menghapuskan yang lainnya. Misalkan seperti istighfar atau amal-amal kebaikan itu bisa menghapuskan dosa kan? Ya termasuk juga ketika misalkan ada perbuatan syirik itu menghapuskan pahala. Nah itu semuanya tercantum di sana. Ada amal yang kecil, ya dia misalkan ada dosa kecil, terus diiringi dengan wudhu, maka wudhu ini menghapuskan dosa kecil tersebut. Ya, bisa jadi seperti itu. Dengan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu akan menghapuskan dosa-dosa gitu. Bahkan dengan semua kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Demikianlah pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Sehingga manusia nanti di hari kiamat itu semuanya bisa mengetahui amal-amal yang telah mereka lakukan. Dan orang yang beriman, sebagaimana tadi sudah Allah panggil, ya nanti dengan semua catatan laporan yang begitu detail gitu kan, semua ini kebaikan ditulis, semua keburukan tulis, mana yang menghapuskan, mana ini semuanya ada, maka manusia sudah bisa mengestimasi atau mengaudit diri sendiri kan gitu ya. Maka Allah nyatakan iqra kitab, bacalah catatan amal perbuatan, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah kamu dengan dirimu sendiri pada hari ini kamu bisa menjadi seorang yang bisa mengaudit, menghitung amal perbuatan kita. Karena sudah lengkap di sana. Jadi tidak ada yang tertinggal, baik amal kecil maupun amal besar semuanya ada, ya semuanya bisa dihitung. Maka dengan melihat itu saja semua manusia sudah bisa menilai dirinya termasuk orang yang selamat ataukah tidak. Nah, maka dari sini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya bagi kita ya, ketika kita di muka bumi ini, ya manfaatkanlah waktu yang kita miliki. Ya, detik demi detiknya itu ternyata berharga. Detik demi detik yang kita miliki itu berharga. Dan kalau kita tidak menyibukkan mengisi itu dengan kebaikan, ya maka yang masuk adalah kebalikan, yaitu keburukan. Makanya kalau kita banyak sibuk dengan kebaikan, maka insya Allah kita akan terhindar dari keburukan. Tapi kalau kita banyak lalai dari kebaikan, na'udzubillah, maka yang banyak masuk kepada kita adalah keburukan. Ya. Tapi mungkin sampai di sini dulu para jemaah apa yang bisa kita baca dari surat Al-Zalzalah ini, dan insya Allah ya nanti kita akan sambung pada ayat yang berikutnya. Karena sudah masuk waktu Isya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan kepada kita ilmu dan iman terkait dengan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan bekal yang kita miliki berupa waktu ini untuk diisi dengan sebaik-baik amalan, meskipun itu kecil ataupun besarnya, dan semoga kita dihindarkan dari semua keburukan. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد